Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hebat semua. Lagi-lagi belum kompak. Ayo kita ulangi lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Maju bersama, hebat semua. Oke, terima kasih. Nah, adakah yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Lengkap semua ya berarti ya? Oke, alhamdulillah. Oh ya, Villa izin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar kita diberikan kelancaran nanti ya. Saya minta tolong Zidan untuk memimpin doanya. Persiapan. Doa mulai. Oke, kemarin kita membahas soal apa? Yang hari Rabu yang lalu, Rabu minggu yang lalu. Kita kan sudah berkelompok kan, menyajikan infografis di papan tulis presentasi. Kita itu bahas soal apa sih? Dampak dan penyebab permasalahan sosial. Oke, pinter. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan berbagai pihak siapa sih yang dapat menyelesaikan permasalahan sosial itu dalam masyarakat. Dan yang kedua, kita akan mengidentifikasi penyelesaian masalah melalui sudut pandangnya masyarakat dan pemerintah. Lalu kita akan menyajikan sebuah mini drama role playing yang mana nanti kalian itu akan bermain peran bagaimana caranya menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Oke, sudah siap? Nah, oke. Sebelum itu saya akan menayangkan video tentang solusi penyelesaian masalah melalui masyarakat. Silakan disimak dan diperhatikan, nanti saya akan bertanya pendapat kalian. Demo ini digelar usai maraknya kritik publik terhadap pernyataan Megawati Soekarno Putri soal minyak goreng. Usai pernyataan Megawati Soekarno Putri terkait minyak goreng banjir kritikan, PDI Perjuangan menggelar demo memasak tanpa minyak goreng. Demo digelar Senin siang di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta. Selain kader, demo juga dihadiri chef dan juga ahli gizi. Beragam makanan yang diolah tanpa cara digoreng dipamerkan, tak ketinggalan cara memasaknya. Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga turut berpartisipasi dalam demo cara pembuatan minyak goreng dari kelapa. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video yang saya tampilkan tersebut? Minyak goreng mahal, udah mahal langka, jadi udah mahal barangnya nggak ada. Itu menjadi permasalahan juga, permasalahan sosial juga, karena lingkupnya itu makro atau secara nasional. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang permasalahan sosial tersebut dan solusi yang ditawarkan oleh Partai PDIP? Ya, kalau menurut saya sih ada positif dan negatifnya ya, Bu. Pertama, yang positif itu tadi yang menurutnya Bu Megawati itu kan emang nggak semua makanan itu harus digoreng, bisa juga direbus, ya itu juga positif juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi masyarakatnya sendiri kan nggak semuanya juga bisa merebus atau ada alat-alatnya. Kan Megawati juga nggak tahu gitu loh, Bu, di masyarakat itu kayak gimana. Taunya cuma dari video-video atau dari laporan-laporan dari bawahannya mungkin, dan itu yang menyebabkan kontroversi dari masyarakat dan pemerintah. Oke, terima kasih Rachel. Tadi yang dikatakan tadi itu benar. Ternyata meskipun masyarakat atau Partai PDIP itu telah memberikan solusi kan atas kelangkaan minyak, ternyata memang akan ada pro dan kontra dalam masyarakat. Kenapa sih ada pro dan kontra? Karena kan masyarakat itu kan pemikirannya berbeda-beda ya kan? Nah, maka dari itu hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis kira-kira solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu apa sih? Nah, nanti saya akan membagikan kalian sebuah artikel yang mana nanti akan dianalisis secara berkelompok. Oke, ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan video mungkin? Dari yang perempuan, kan yang laki-lakinya sudah. Dari yang perempuan, geleng-geleng kepala. Riswa?
Farah? Oke, terima kasih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita itu menganalisis permasalahan dari sudut pandang siapa aja? Pemerintah dan masyarakat. Kalau dari PDIP tadi, dia itu termasuk pemerintah atau masyarakat? Yakin kalian? Pemerintah itu yang sudah menjabat loh ya. Orang-orang yang ada di DPR, orang-orang yang ada di MPR, terus menteri itu termasuk dalam pemerintah. Tapi apakah partai itu termasuk pemerintah? Partai itu bagian dari masyarakat ya. Makanya banyak sekali masyarakat yang ikut partai untuk menyuarakan aspirasinya. Nah, kalau kita berbicara solusi penyelesaian masalah dari masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah kita itu biasanya membuat gerakan-gerakan tersendiri. Membuat gerakan dengan cara partai membuat demonstrasi massa gitu ya. Lalu kita itu masyarakat juga bisa melakukan inovasi. Kayak tadi kan bikin minyak dari kelapa parut, itu termasuk inovasi. Nah, dan kalau dari pemerintah, solusi yang mereka bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah itu biasanya melalui kebijakan. Jadi kalau pemerintah itu lebih ke kebijakan, kalau masyarakat melalui demo atau inovasi seperti itu. Nah, saya mau tanya, kan kita kan pendidikan di Indonesia ini kan belum merata. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi tidak meratanya pendidikan itu? Atau masalah pendidikan? Masalah pendidikan itu bisa diatasi dengan memberikan beasiswa. SD, SMP, SMA ada beasiswa apa? PIP. Kalau di perkuliahan beasiswa apa? KIP kuliah namanya, seperti itu. Ada juga namanya lembaga LPDP juga, itu juga beasiswa pendidikan. Kalau masalah kesejahteraan, ada yang tahu? Ada yang tahu PKH? Nggak ada yang tahu? PKH itu program keluarga harapan. Program keluarga harapan itu di mana pemerintah itu sekarang itu memberikan bantuan sosial, bukan hanya bantuan sosial, tapi juga memberikan pendampingan secara khusus. Kalau dulu kan bantuan sosial kan ya cuma kita ditransfer uang atau kita diberikan uang, tapi sekarang itu kita diberi pendampingan khusus keluarga-keluarga itu. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu bisa memanfaatkan uang itu dengan lebih baik, seperti itu. Kata pepatah itu begini, jangan beri saya ikan, tapi ajarilah saya untuk mencari ikan. Karena dikasih ikan itu ibaratnya kita hanya dikasih, kita makan sudah selesai habis. Tapi kalau saya diajari untuk mencari ikan, maka meskipun nanti saya itu tidak ada atau yang memberi tidak ada, maka kita masih bisa mencari sendiri. Ibaratnya seperti itu. Dan saya mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Saya bagi kelompoknya kelompok 1 Amel, Aski, Ferry. Saya akan memberikan kalian artikel. Nah, setelah itu LKPD-nya ini nanti kalian harus isi, dan di sini kalian harus menganalisis tentang kira-kira solusi apa yang paling tepat. Kalian buat skenario role playing terkait dengan solusi penyelesaian masalah. Silakan berkelompok. Oke, silakan Roro dan Jayana maju ke depan. Satu gunting kertas. Jayana menang nggak tadi ya? Oke. Silakan Saman milih. Biorka atau kembang kunjul terima yang masjid. Oke. Silakan didiskusikan. Ini LKPD-nya. Oke. Jana jadi apa Jana nanti? Pemerintah. Jana jadi pemerintah. Kalau Amin. Lucy jadi apa? Reporter. Kalau Karin Temannya Pers. jadi temannya Feris. Zidan sudah tahu perannya kan? Oke.
Naratornya siapa naratornya? Koro. Nanti juga udah tahu dialog apa yang mau di belum. Dialog buat oh buat aksi, tapi yang lainnya sudah siap semua, spontan aja. Oke, siap. Ini polisi itu ceritanya ngapain sih, ngasih tanggapan atau gimana? Enggak, jadi Paris itu apa namanya menelpon polisi buat ngelaporin kalau apa namanya dia ada kebocoran data gitu di hacker, dibobol, terus nanti ngelaporin ke ASKI gitu, terus biar ditindaklanjuti sama ASKI. Oh ya, oke. Berarti gini, nanti dialognya ASKI itu berkaitan dengan nanti masalahnya akan saya tindak lanjuti. Mungkin ada bukti-bukti yang bisa disampaikan ke kepolisian kayak gitu. Jadi kan tugasnya polisi sesuai tugas polisi aja. Polisi kan mintanya kan bukti, terus akan menangani kasus kayak gitu kan. Dalam Emma pengelola SPBN, berarti saya yang sebagai ininya. Nanti saya jelaskan Kak, setiap bulan di sini tuh cuma 100 km ngirim per kali, terus 20 biasalahnya, terus ini dibagi gitu Bu. Terus saya ngasih saran, nanti aman kalau bisa apa-apa seperti di sini aja pakai aku. ya sama berarti sebagai Emma Karubaba ini ya. Emma Karubaba pengelola SPBN. Ya benar, sama juga menyampaikan itu nanti ke siapa? Ke siapa tadi? Safira tak? Safira, Ya. Oke, gitu aja. Oke, silakan semua berdiri dulu. Oke, sebelum kita role playing atau menampilkan ini drama kita, yang pastinya saya yakin ini seru-seru banget dari kelompok, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Oke, coba sikap sempurna dulu, sikap sempurna. Ice breakingnya mudah. Ice breakingnya mudah. Kita mau ice breaking soal gajah dan semut. Kalau saya bilang gajah, jawabnya besar tapi tangannya gini. Garis loh. Kalau saya bilang semut, jawabnya kecil tapi tangannya besar. Oke, silakan Jidan di sini, saya nggak kelihatan sama di situ. Jidan bersembunyi. Oke, kita coba. Gajah. Semut. Gajah. Gajah. Semut Jidan. Oke, sip. Gajah. Semut. Semut. Terus semut. Oh ya, sip. Gajah. Semut. Semut. Jidan semut. Oh ya, benar, sip. Sekali lagi ya, gajah. Semut. Kemarin tadi salah ya. Oh, juga. Gajah. Semut. Gajah, Faris. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Naila dan Rizko, sini. Batu gunting kertas. Ya. Batu gunting. Rifko yang menang, sama mau duluan apa? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah mini drama yang berjudul Kelangkaan BBM. Pada suatu hari, ada sekelompok remaja yang akan pergi ke sebuah kafe untuk mengerjakan tugas. Bu, aku katanya dolen ya ambek kancaku. Iya, isin sik bensinnya lah, aku numpak transport umum ae. Ya wis gampang, pas pulang ae lho, Bu. Ya wis. Assalamualaikum, Bu. Salam. Ketika dalam perjalanan, mereka merencanakan untuk mengisi bensin terlebih dahulu. Akan tetapi, di pom bensin sudah terlanjur banyak antrean,
Jadi mereka menunda untuk mengisi bensin dan melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Ayo neng di. Nang kafe ya? Ayo. Temenan ah? Iya wes. Teman gak isi bensin sih? Iya. Ya wis, ayo. Ayo. Setelah acara demi acara sudah selesai, mereka memutuskan untuk langsung pulang tanpa mengecek keadaan bensin. Dalam perjalanan pulang, sesuatu peristiwa tidak diinginkan terjadi pada salah satu kendaraan yang mereka tumpangi. Tiba-tiba mogok. Loh, Far ya apa iki, Far? Apa kamu? Apa opi? Oh, kayak entek deh bensinnya. Ya usah tak kamu dulu saya. Ya wes, saya wes. Ya wis, bareng. Ya wes, saya. Setelah dicek, ternyata masalahnya ialah kehabisan bensin. Hari sudah mulai gelap. Mereka mencari-cari pom bensin terdekat dengan mendorong motor yang mogok. Sudah sampai di pom bensin, mereka sangat senang karena jenis bensin yang ia beli tidak ada antrean. Dan mereka pun berburu-buru mendekat ke tempat tersebut untuk segera diisi dan pulang. Setelah sampai di tempat pengisian, yang ia inginkan ditandai seorang petugas Pertamina yang di tangannya membawa sebuah poa yang akan diletakkan di sana, dan petugas tersebut memberitahu jika bensin yang akan ia beli sudah habis. Ia pun terkejut. Kalau jam sekarang sudah masih mau ngisi bensin, itu kayaknya sudah habis Mbak kalau jam-jam sekarang itu. Harusnya pagi kalau ngisi bensin. Soalnya sekarang itu biasanya Mbak ya, dulu itu 1 bulan itu ngisinya masih 120 kiloliter. Sekarang jadi nurun 100 kiloliternya untuk Pertalit, 2 kiloliternya untuk biosolar. Nah, aslinya di sini tuh masih butuh tambahan 50 kiloliter supaya bisa mengurangi antrian. Kan dari tadi pagi antrinya banyak Mbak ya. Iya. Makanya sekarang sudah habis. Oh, gitu. Terus harganya juga naik Mbak. Makanya banyak yang berburu. Besok-besok kalau mau beli bensin pagi aja. Ya. Makasih ya, Mbak. Ya, sekarang Amin bisa naik angkutan umum. Oh, Sepedanya Amin titipkan sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Makasih, Ya. Mbak. Karena hari sudah gelap, ia menitipkan sepedanya di sana dan pulang menggunakan kendaraan umum dan dengan satu temannya. Kayaknya naik angkutan aja deh. Ya wis, aku tak mulai mbak arek ya. Ya wes. Ya wis, ya dhisik ya. Iya. Kiri. Ya. Jadi pesan dari kami, sehendaknya kita kalau memakai transportasi menggunakan angkutan umum saja. Selain mengurangi polusi, kita juga hemat BBM. Karena sekarang BBM harganya mahal juga langka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama kebocoran data. Pada suatu hari di salah satu sekolah ternama di Malang, terdapat 2 siswi di kelas 11 IPS 2 sedang membereskan buku mereka karena sudah jam istirahat terakhir. Ayo buka IG sih, ayo HP-an sih. Duh, si. Kuda akune Paris ayo. Loh yoi, Duh, apa iki posting koyo ngene? lah yo, ada selebgram loh. Kok iso ono Kak wedi ayo di hujat netizen loh. Lah yo, awake kudu ngomong iki nang kelas Paris. Iya deh. Ayo ngomong ayo Mas. Ayo serius. Setelahnya mereka pergi ke kelas 11 IPS 1 untuk memberitahu hal tersebut kepada Periska. Iki apa sih? Iki. Halaman bilang.
Halaman 1555. Delok iki akunmu ah. Loh, iya kayak akun kui. Lah apa mau ngeposting kok yang ini? Masa postingnya? Delok HP-mu. Biasa dibuka iya apa iki? Lah ana postinganmu aneh lho. Loh, sumpah aku terakhir posting lo minggu wingi. Ya apa netizen kok? Sumpah. Ya apa ya endosku akeh baru tak garap. Delok komentar. Jangan di hacker. Iya, cocok akunmu dibobol. Sopo aslinya kali game? Kak, kau nasinya klik gue kecuali aku dewe. Iya. Iya ta. Wah, iki kasusnya iso Ya, apa ini? dilaporno iki. Salah postingannya Kak, anu upload kue. Laporno. Apa iki? Iya rek, ya apa iki? Coba Telepono sini, telepono iki pagi. Ya apa iki kok? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Pol. Pak, akun saya di hack Pak. Gimana ini Pak? Gimana Pak? Ya, nanti akan segera kami tindak lanjuti. Mungkin Anda bisa mengirimkan bukti-bukti agar dapat membantu proses penyidikan. Oke Pak, nanti saya screenshot lalu kirim ke Bapak. Ya Pak, terima kasih ya. Sekarang tangani ya Pak. Ya. Mari gue bel mulai deh. Ya apa kok mari mas sekolah nang Paris. Nang mamu ya. Iki. Gak apa-apa. Gak apa-apa wes, balik. Apa iki? Aku itu. Oh. Wes. Saat bel pulang berbunyi, mereka pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap pergi ke rumah Feris. Kalian delok TV aku. Aku tanya nonton TV yo. Ya wis delok yo. Ya apa pen akunmu sudah balik apa gak? Boy, ke polisi nih loh. Tidak tangan. Nonton TV Mas, nonton TV. Ya apa iki kok? Aduh. Saya gelap. Apa iki? Astagfirullahaladzim. Pemirsa, kembali lagi bersama Nugi Rahmadona di Liputan 26. Kasus kebocoran data semakin meruak di Indonesia. Diduga dokumen Presiden Republik Indonesia pun ikut kebobolan. Tak hanya itu, Bjorka juga sering membobol akun Instagram masyarakat. Salah satunya adalah selebgram Nabila Feriska. Lantas, bagaimana upaya pemerintah untuk menangani kasus ini? Baik, kita sudah terhubung dengan Kominfo kita, Zayana Zatil Giza. Bagaimana? Apa sudah terhubung? Ya, baik. Ini saya sudah terhubung. Bagaimana solusi Anda untuk mengatasi kebocoran data? Menurut saya, solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah memperkuat sistem keamanan data terbaik. Misalnya mengganti password setiap hari. Sudah, itu saja. Ya, terima kasih disampaikan. Ya, kita juga sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, Amelia. Bagaimana kondisi di lapangan sekarang? Ya, baik. Terima kasih, Nugi. Di sini saya sudah bersama dengan korban. Bagaimana perasaan Anda jika mengetahui bahwa akun Instagram Anda dihack oleh orang lain? Ya, saya sedih sih, Mbak. Ya, dosen saya itu belum saya garap semua. Terus followers saya banyak yang hujat saya, padahal itu bukan postingan body saya. Bagaimana kronologi akun Anda bisa dihack? Ya nggak tahu ya. Pertamanya itu saya kan di kelas ya Mbak ya. Di kelas itu sama sahabat saya. Ya itu ngerjain tugas. Nah tiba-tiba kedua sahabat saya yang lainnya itu datang gitu loh. Beritahu kalau di IG saya itu ada postingan gitu. Saya shock lah, langsung telepon polisi. Oh begitu. Bisa. Apakah dari pihak berwajib sudah ditangani dengan ditindaklanjuti? Ya semoga saja sudah ya Mbak ya. Ya baik, terima kasih. Ya terima kasih, saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Amelia.
Saya Nugi pamit undur diri. Sekian berita pagi hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Jadi kesimpulannya dari drama ini kita harus sering-sering ganti password dan juga meningkatkan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan semua kembali ke tempatnya masing-masing, ke kelompoknya. Oke, silakan kembali Aski, Zidan. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah melaksanakan mempresentasikan role playing atau kita sudah menyajikan drama terkait dengan penyelesaian masalah dari masyarakat dan pemerintah. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kacau. Kenapa? Kenapa? Oh, Zidan ya, karena Zidan ya. Kurang puas. Kelompok sini juga kurang puas? Dengan sini? Ya, kelompok sini kurang puas atau? Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang saya lihat dari kelompok kalian adalah kelompok kalian itu sudah berhasil untuk membuat drama, dan menurut saya ini juga drama yang menarik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kita semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan pakai mini drama lagi, jadi bisa kalian perbaiki di pertemuan selanjutnya. Oke, setelah kita tadi menonton presentasi dari kelompok teman kita, apa sih yang kita dapatkan tadi? Kelompok dari Rajef itu mempresentasikan soal permasalahan sosial kebocoran data. Tadi diatasi sama apa? Sering-sering ganti password. Itu kira-kira dari solusi dari pemerintah atau masyarakat tadi? Pemerintah, karena tadi menekankan kepada pihak mana? Ada polisi dan ada Kominfo yang tadi diwawancarai oleh siapa? Nugi ya? Oke, reporter Nugi. Nah, kalau dari kelompoknya Zidan, itu tadi berarti solusi penyelesaian masalah dari pihak pemerintah atau masyarakat? Masyarakat. Kenapa kok dari masyarakat? Karena apa? Gimana? Karena lebih baik menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi supaya lebih menghemat BBM. Oke, benar sekali. Jadi karena tadi itu berupa saran dan masukan ya dari mbak-mbak pom bensin, itu termasuk penyelesaian masalah dari masyarakat sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi kita hari ini? Nggak ada? Paham? Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian ingat nggak dulu pas kelas 10 itu kita itu pernah bahas soal preventif, represif, persuasif, koersif. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mendramakan soal itu, tapi kita akan dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Kalau sekarang kan 2 kelompok ya. Saya harapkan karena kelompoknya lebih kecil, maka biasanya dramanya itu lebih bisa maksimal daripada kelompoknya besar. Karena kelompok besar yang mana pemikiran itu kan lebih banyak kan, untuk menyatukan banyak orang dalam suatu kelompok itu kan lumayan ya, gitu, lumayan susah. Jadi semoga untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa maksimal ya, lebih maksimal lagi ya. Nah, selanjutnya moral lesson kita hari ini adalah, hari ini kita sudah belajar tentang permasalahan sosial dalam masyarakat dan solusinya. Maka kita tahu bahwa ternyata solusi dari penyelesaian masalah itu tidak harus dilakukan oleh pemerintah. Ternyata melalui hal-hal kecil dari individu-individu masyarakat, ternyata kita itu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.